Selamat pagi anak-anak. Ya, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membuat media pembelajaran mengenai lapisan bumi. Nah, sebelum Ibu memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Dewayu Putudia Oktavian Lestari. Kalian bisa memanggil Ibu dengan Ibu Dewayu. Nah, berdoa dapat diakhiri. Oke. Nah, kita ketahui bahwa lapisan bumi tempat kita tinggal ini itu terdiri dari 3 lapisan. Sebelum itu kita bisa lihat di sebelah. Nah, di sebelah itu adalah bentuk bumi kita. Kita lihat di sana ada bentuk bumi kita seperti apa? Ya, bulat ya. Bulat. Nah, kita tinggal di mana? Di dalam, di bagian tengah atau di bagian luar bola itu? Atau di bagian luar bumi. Lah, lalu kenapa? Kenapa kita tidak jatuh ke bawah? Padahal kita diam di pinggir. Nah, ada yang tahu? Oke, nanti kita akan bahas lebih jelas lagi, tapi sebelumnya kita akan membahas lapisan-lapisan yang ada di bumi kita. 3 komponen yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama ada atmosfer, yang kedua itu ada litosfer, dan yang ketiga itu ada hidrosfer. Nah, apa itu lapisan atmosfer? Nah, lapisan atmosfer ini adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi kita. Dan lapisan litosfer itu adalah lapisan padatan, di mana di sanalah tempat kita tinggal. Dan lapisan yang ketiga itu adalah hidrosfer, itu adalah komponen air. Selain ketiga lapisan itu, Ibu juga akan membahas tentang gejala alam seperti gempa bumi, pasti kalian sudah sering mengalami, dan yang kedua adalah gunung berapi. Nah, di mana di Bali ada gunung berapi? Ada yang tahu jumlahnya berapa? Tugas untuk kalian, cari ada berapa gunung berapi di Bali. Nah, anak-anak, sudah kalian lihat gambar di depan, di layar kalian? Nah, ini adalah lapisan-lapisan atmosfer dari ketinggian 500 km lebih sampai di permukaan bumi di tempat kita tinggal, yaitu ada rumah, ada pohon-pohonan, dan segala macamnya. Oke. Sebelum Ibu menjelaskan bagiannya, kita lihat dulu pengertian dari atmosfer. Atmosfer dibagi menjadi 2 buah kata, yaitu atmos dan sfer. Nah, atmos berarti uap dan sfer artinya lapisan. Jadi, atmosfer adalah lapisan yang menyelimuti bumi. Nah, lapisan-lapisan gas ini itu terdiri dari banyak gas ya anak-anak. Nah, di mana kandungan gas pada atmosfer itu yang pertama ada namanya nitrogen, kedua ada oksigen, yang ketiga ada argon, yang keempat ada karbon dioksida, dan yang kelima itu ada gas lain-lainnya. Selain dari keempat gas tersebut, misalkan ozon, hidrogen, helium, kribot, xenon. Nah, di mana dalam kehidupan sehari-hari yang kita hirup itu adalah apa? Ya, oksigen. Tapi lebih banyak yang kita hirup adalah nitrogen juga. Tapi yang kita kelola dalam tubuh itu adalah gas oksigen. Nah, kita perhatikan gambar ketinggian dari permukaan laut hingga 10 km itu disebut dengan lapisan troposfer. Nah, lapisan troposfer merupakan lapisan paling bawah dalam atmosfer, di mana tempat terjadinya gejala cuaca, hujan, kemudian panas, dingin, dan sebagainya macam yang kalian alami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam lapisan troposfer ini, suhu akan semakin tinggi permukaan, maka suhu akan semakin rendah. Kita ambil contoh, misalkan kalian berada di pinggir pantai, itu suhunya akan panas. Ketika kalian naik ke atas suhu yang lebih tinggi, itu ke pegunungan, misalkan kalian pernah jalan-jalan ke Kintamani, itu suhunya akan semakin rendah. Ya, di lapisan kedua itu pada ketinggian 10 km hingga 50 km itu namanya lapisan stratosfer. Nah, pada lapisan stratosfer ini terdapat awan, tapi itu awan-awan yang tipis, tidak awan yang tebal pada seperti lapisan troposfer ya. Nah, pada lapisan
stratosfer ini tidak ada gejala cuaca, kayak misalkan petir, hujan. Nah, hanya terjadi di troposfer. Makanya banyak pesawat-pesawat yang terbang di lapisan stratosfer. Kenapa? Agar menghindari adanya petir, awan yang tebal. Agar aman dia penerbangannya. Nah, pada lapisan stratosfer ini terdapat ozon yang menyerap radiasi sinar ultraviolet. Yang mana namanya lapisan ozon? Itu adalah lapisan yang biru di tengah-tengah ini ya. Ini namanya lapisan ozon. Dia berfungsi untuk menyerap sinar ultraviolet. Kemudian di lapisan bawah ozon itu, kenapa dibilang sebagai penyerap sinar ultraviolet? Sinar matahari yang masuk ke dalam bumi, lapisan permukaan bumi kita, itu akan diserap oleh lapisan ozon, sehingga hanya 1% saja yang masuk ke permukaan bumi. Nah, bagaimana kalau lapisan ozon ini rusak? Maka akan terjadinya pemanasan global, seperti cuaca akan sangat ekstrim dan akan cepat menjadi kepunahan atau panasnya yang luar biasa. Nah, itulah fungsinya lapisan ozon. Sekarang saja sudah sangat panas kan anak-anak? Oke, Ibu lanjutkan lagi. Nah, di dalam lapisan ozon ini, di bagian bawah itu adalah suhunya stabil atau dalam jangka suhu rendah. Sedangkan di atas lapisan ozon ini suhunya tinggi, berbeda dengan lapisan troposfer. Semakin tinggi dia semakin rendah. Tapi di lapisan stratosfer, di bagian bawahnya rendah, sedangkan di bagian atasnya itu tinggi. Lapisan ketiga itu ada namanya mesosfer, di mana mesosfer ini itu dari ketinggian 50 sampai 85 km. Nah, di bagian mesosfer ini akan terjadinya tempat terbakarnya meteor yang jatuh ke bumi, sehingga melindungi bumi dari benda luar angkasa. Lalu kenapa meteor menuju ke bumi? Itu terjadi karena gaya gravitasi bumi. Nah, meteor ini akan dibakar di bagian lapisan mesosfer sehingga ukurannya menjadi kecil hingga sampai di permukaan bumi itu sangat kecil. Sering kan kita bilang kalau ada bintang jatuh itu sebenarnya adalah meteor yang jatuh. Tapi karena dia terbakar di lapisan mesosfer, maka seperti bercahaya kita lihat hingga sampai di lapisan paling dasar, itu lapisan troposfer. Ciri khas yang kedua itu sama seperti pada lapisan troposfer, yaitu semakin tinggi ketinggiannya atau semakin naik dia akan memiliki suhu yang semakin rendah. Ya, lapisan yang keempat itu ada namanya termosfer. Termosfer. Kalau di rumah kan termos itu tempat air panas ya. Nah, begitu halnya pula di lapisan bumi kita. Termosfer itu adalah lapisan pada ketinggian 85 km hingga 500 km. Wah, jauh sekali ya. Tinggi sekali. Oke, di mana di lapisan termosfer ini adalah lapisan yang sangat panas. Itu memiliki suhu sampai dengan 1900 derajat Celcius. Nah, kalian bayangkan saja seberapa panas. 100 derajat saja sudah bisa membuat tangan kalian melepuh. Apalagi 1900. Mungkin kalian sudah menjadi butiran debu. Asik. Nah, pada lapisan termosfer ini terdapat lapisan ionosfer yang memantulkan gelombang radio dan tempat terjadinya gejala aurora. Ayo, apa itu aurora? Bukan aura kasih loh. Ya, aurora itu adalah pantulan warna-warna. Sebentar Ibu akan tampilkan gambarnya juga. Nah, di mana kalian tahu gelombang radio itu ada dua, ada AM, ada FM. Nah, kalau gelombang radio AM itu adalah gelombang radio yang bisa dipantulkan. Dia mantul, terus kita bisa mendengarkan keluar sampai luar negeri karena pancarannya dipantulkan. Sedangkan kalau FM itu adalah dia diteruskan. Itulah bedanya gelombang radio AM dan gelombang radio FM anak-anak. Nah, lapisan yang terakhir itu adalah eksosfer, yaitu lapisan terluar dari permukaan bumi kita atau lapisan terluar dari atmosfer. Di eksosfer ini adalah tempat beradanya satelit-satelit. Nah, kalau kalian pernah nonton film luar angkasa, nah yang banyak
gambar-gambar atau pesawat-pesawat yang melayang-melayang itu. Nah, di sanalah tempat-tempat satelit agar kita bisa nonton TV, kemudian mendengarkan berita luar negeri. Nah, itulah fungsi dari satelit. Nah, Indonesia juga pernah satu satelit ya. Apa yuk satelit Indonesia? Ada yang tahu? Oke, anak-anak, kalian sudah menyaksikan kan bahwa dari kelima lapisan tersebut itu memiliki fungsi masing-masing atau peranan masing-masing. Coba kalian resume kelima lapisan tersebut beserta fungsinya. Oke, tambahan lagi satu, itu adalah tekanan. Nah, pengaruh tekanan itu dari kelima lapisan ini, dari 5 lapisan atmosfer ini, semakin ke atas dia akan memiliki tekanan yang semakin rendah. Oke, tekanan itu berbeda dengan suhunya ya, bukan suhunya semakin ke atas itu semakin rendah. Berarti kan tidak nyambung dengan lapisan pertama, tapi tekanannya yang semakin ke atas itu semakin rendah. Artinya udara yang ada di atas permukaan itu semakin sedikit. Jadi ketika kita berada di luar angkasa itu akan susah bernapas karena udaranya ada sedikit. Sedangkan di bumi tempat kita tinggal, lapisan yang terbawah, nah di situ adalah di lapisan apa namanya? Ya, troposfer. Di situ memiliki tekanan udara paling tinggi. Dan yang paling rendah, apa yang paling luar? Ya, eksosfer. Itu memiliki tekanan udara yang paling rendah. Berarti kadar udaranya paling sedikit di sana. Makanya kita hidup di lapisan yang troposfer atau lapisan yang pertama di permukaan bumi yang memiliki udara paling banyak. Nah, selain itu, Ibu akan jelaskan apa sih fungsi atmosfer. Fungsi atmosfer itu ada 5 ya anak-anak. Yang pertama itu adalah mendukung kehidupan makhluk hidup. Yang kedua itu ada menjadi media cuaca, tempat terjadinya gejala cuaca. Nah, Indonesia itu memiliki berapa cuaca? Hujan, panas. Kalau kalian Indonesia ya, sedangkan yang lain itu kan ada cuaca salju, dan sebagainya lagi. Yang ketiga itu adalah melindungi bumi dari meteor. Nah, lapisan berapa yang melindungi bumi dari meteor? Ayo, masih ingat nggak? Oke, yang keempat, melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Nah, lapisan keberapa yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet? Sudah Ibu jelaskan tadi. Dan yang kelima itu adalah membantu komunikasi radio. Nah, di bagian lapisan yang mana memiliki komunikasi radio? Kalian juga sudah ingat. Nah, itu adalah fungsi dari atmosfer. Bagaimana anak-anak? Sudah paham tentang lapisan pertama? Di lapisan bumi itu adalah lapisan atmosfer. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan berikan kalian link untuk soal. Ya, demikianlah pembelajaran hari ini, itu mengenai lapisan atmosfer. Nanti Ibu akan lanjutkan kembali pertemuan berikutnya, itu tentang lapisan litosfer, lapisan yang kedua. Sebelum Ibu lanjut, ingat anak-anak kalian pelajari terlebih dahulu. Nanti Ibu akan jelaskan kembali. Ya, selamat pagi anak-anak. Sampai ketemu di materi selanjutnya.